Tapi kegiatan PKP kali ini akan berbeda dengan kegiatan PKP kita sebelumnya. Karena apa? Kan sebelumnya kita itu membahas tentang topik tugas, topik bebas. Topik tugasnya kan ditentukan oleh itu topiknya. Topik bebas sudah sendiri menentukan, tapi masih yang relevan untuk kita. Ini juga sama, tapi kali ini kita akan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu teknik sosiometri namanya. Nah, sebelumnya nanti aku akan menjelaskan apa sih teknik sosiometri, apa tujuannya, dan apa azas-azas yang harus kita imani lah, yang harus kita dalami dalam saat kita melakukan kegiatan PKP ini. Sebenarnya aku mau nanya, teman-teman kabarnya gimana? Teman-teman siap melakukan PKP kita pada hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Mungkin doa akan dipimpin oleh Yesa. Teman-teman yang melakukan ini bisa mengingat. Sucilah saya dengan dalam Einstein yang bisa menjawab. Mari kita bersama doa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, disebutkan oleh Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, disebutkan kami di dalam iman ini. Dan Tuhan kami mulai dengan Bapa berkati dari awal hingga akhir di dalam hati kami. Apa kerja memberkati kedua orang kami, Bapa kami rezeki kesehatan yang bermanfaat. Bapa hanya ini kami sempurna, mempercayakan dalam diri kami. Oke, kita akan melanjut. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih mendengar teknik sosiometri? Iya, aku juga sebenarnya baru dengar sih. Nah, jadi teknik sosiometri ini itu biasanya digunakan untuk melihat nih siapa aja siswa yang kurang aktif di kelas, siapa yang sosialnya kurang. Jadi itu sosiometri itu sebenarnya cara pelaksanaan itu menggunakan diagram, sosiogram namanya. Nah, tapi kali ini kita akan lebih condong ke diskusi kelompoknya, kita lebih ke menganalisis kasus. Nah, sebelumnya sih saya akan menjelaskan apa sih teknik sosiometri. Nah, teknik sosiometri adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang digunakan untuk mengukur dan memetakan hubungan sosial antar anggota kelompok, seperti siapa yang disukai, tidak disukai, atau dipilih dalam situasi tertentu, misalnya dalam kelompok, bermain, situasi genting, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari teknik sosiometri ini adalah mengetahui hubungan sosial antar kelompok, siapa yang dekat, siapa yang jauh, sama kayak yang tadi, siapa yang suka dan siapa yang tidak suka, siapa yang lebih dekat dan siapa yang tidak dekat. Selanjutnya ada mengidentifikasi siswa yang terisolasi atau tidak diterima dalam kelompok. Terisolasi ini maksudnya lebih pendiam, yang kayak ya introvert, yang kayak diasingkan lah dalam kelompok, kayak Jain misalnya, contohnya gitu. Selanjutnya ada mengetahui kelompok kecil atau klik sosial dalam kelas. Ini tuh biasa di ruang kelas kayak siapa nih orang-orang yang kayak gak bisa bersosialisasi dengan baik. Itu kan biasanya bakal membentuk satu grup ya. Pasti yang kayak yang introvert lah. Pasti kalau dalam satu kelas pasti yang kayak menyendiri sendiri gitu. Pasti misalnya 2 orang nih, pasti cuma 2 orang itu aja yang kawan. Gak ada yang bakalan lain. Nah, jadi dalam teknik sosiometri ini kita melihat oh ternyata anak ini tuh mengalami gangguan mental. Selanjutnya ada mesin kelompok kerja yang seimbang dan harmonis. Nah, ini kan diambil kalau misalnya si 2 orang ini intinya tidak segera mendapatkan penanganan dari BK, pasti kan mereka bakal lebih ke depannya itu bakal lebih gak terarah lagi. Tapi kalau yang sudah mendapatkan penanganan dari BK sudah membaik, pasti akan menciptakan suasana kelas yang lebih harmonis dan lebih damai. Selanjutnya meningkatkan interaksi sosial dan kesadaran sosial dalam kelompok. Nah, selanjutnya ada pun azas-azas yang harus kita dalami dalam kegiatan BKP kita ini. Itu yang pertama ada azas kerahasiaan, ada azas keterbukaan, ada azas kesukarelaan, ada azas kegiatan atau activity, ada azas kedinamisan, ada azas individualitas, dan ada azas kegiatan terprogram, serta ada azas evaluasi berkelanjutan. Oke. Kita langsung masuk ke contoh masalahnya, mungkin biar kita bisa sama-sama diskusikan. Teman-teman pernah nggak kalian ngeliat di satu kelas itu ada aja 2-3 orang yang kayak menyendiri, kayak nggak pernah diajak, tapi at least yang kayak gini loh, yang kayak mereka ngajak ngomong teman-temannya, tapi teman-temannya emang nggak respon. Kenapa? Iya, dikucilkan. Barang yang menyendiri cuma nggak dianggap ada. Iya, tapi mereka dikucilkan karena mereka selalu menganggap mereka sendiri gitu. Mereka teman sekelasnya pas mereka mau gabung jadi kayak nggak mau lagi. Kenapa nggak dari
dari awal gitu loh. Ngerti nggak? Dia awalnya emang Iya, yang punya diri. Iya. Nah, kira-kira teman-teman nih, apa sih solusi yang harus diberikan? Penanganan GBK-nya lebih diberikan konseling individual kedua anak itu biar mereka nggak selalu nih berdua-dua aja terus sendiri terus kita kan manusia kan mau sosial sayang gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya itu kan membawa dua orang, kalau misalnya satu nggak datang kan nggak mungkin dia sendiri gitu kan. Jadi itu harus beri konseling agar mereka tuh bisa bersosialisasi sama teman-teman sekelas yang lain. Biar teman-teman sekelas lain juga nggak menganggap orang itu gajah nggak butuh kami rupanya. Ya, mungkin kalau menurut itu kan kalau misalnya GBK udah memberikan fasilitas ke anaknya itu apa. Nah, tapi harus ada proses kan dari anak yang dua itu bergabung ke teman-temannya. Nah, jadi guru BK juga bisa kayak memberikan concern di teman-temannya, ada teman-temannya mengajak dia juga gitu. Karena kan yang kita tahu anak ini introvert, jadi dia juga bakal malu nih kayak mengajak langsung temannya, langsung berbicara dengan temannya. Nah, jadi dia juga bisa bersama dengan sekelasnya gitu ya. Misalnya kayak ajak dong ini main sama kalian atau mungkin ke kantin. Nah, jadi melalui proses seperti itu dia juga nanti bakal bisa terbiasa gitu bergaul sama teman-temannya. Selanjutnya, tadi kan mungkin kalau kita hanya menyimak aja, kita nggak tahu nih perasaan siswa itu. Sekarang aku mau teman-teman seolah-olah teman-teman itu adalah siswa yang terasingkan itu satu persatu. Mungkin aku bakal nanya beberapa pertanyaan yang udah disiapin. Kebetulan di handphone. Pertanyaan yang pertama, ini satu-satu orang yang jawab ya. Sebutkan 2 orang teman yang paling kamu suka. Bisa dari kita buat teman sekelas aja. Iya. Karena menurut literasi aku yang aku baca, kalau kita cuma buat dalam kelompok ternyata kurang efektif. Karena kita satu kelompok kan cuma sedikit nih, kita nggak bisa melihat siapa nih yang kurang dalam sosialisasinya. Jadi pertanyaan yang pertama, sebutkan dua no, 3 orang aja. Sebutkan 3 orang teman sekelas yang paling kamu sukai. Mungkin yang udah diajarin aja. Pertanyaan selanjutnya, tolong diingat ya, atau nggak dicatat tadi ada ini nggak? Biar kita bisa. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih ada istirahat, kita kan perkuliahan kita ada istirahat. Kalau
Oke, selanjutnya. Siapa teman yang menurut kalian paling ramah dan menyenangkan? Paling Paling ramah dan menyenangkan. Oke. yes. Sudah. Oke, ya. Enggak, sekarang ada yang kelas. Kelas. Jadi kita lihat luar biasa. Saya bilang gitu. Nailah. Jadi bertukar begitu. Kamu jadi Enggak diboleh ya. Ada 3 orang. iya gitu. Oke, selanjutnya. Siapa teman yang paling jarang kalian ajak bicara? Oke. Sama semua? Oh, sebenarnya. Jane, Noel, Kevin. Dua. Leilani. Iya. Pernah kami coba pernah. Iya. Serius. Apa nih? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jika kalian diminta membentuk kelompok belajar kan? Kelompok belajar. Isinya harus Cowok-cowoknya 3 orang. 3 orang. Misalnya kita 3. Iya. Iya, berarti dari 102 ada 2. Dan itu harus digabungkan dengan cowok ya. Siapa orang yang Kok dia cowok? Enggak kalau Misalnya mau harus gabung gender, siapa aja yang bakal kalian ajak? Ya. berarti ada. Nah, ini aku Siapa? Mungkin Naila? cowok. Apa itu ada? Ini kok ceweknya? Nah. Ceweknya serius. Aku juga ini turun sama Baby sama Mana sama? Dua sama Noel. Karena kalau aku pribadi pun disuruh bilang enggak, aku bakal milih Noel. Kalau Rizky. Ya udah bisa. Terus ini. Terus mau. Selanjutnya. Oke. Jadi kan kalian udah kelompok nih. Kalau misalnya nih ada tugas yang urgent kali, jika harus menyelesaikan tugas kelompok yang sangat amat penting, misalnya nih deadline jam 3, kalian baru kumpulnya di jam 2. Siapa kira-kira teman yang bakal kalian ajak? Diriku sendiri. No, Teman.
Saya ini artinya urgent kali nih. Enggak, saya ini kayak ada tugas nih misalnya kan. Ternyata pengumpulan hari ini ya jam 3, kali ini udah jam 2. Siapa orang yang pertama bakal pakai? Wih, itu masih jam 2 gitu. Tanya. Menurut kalian, ini kembali ke kelas. Siapa anggota kelas atau teman menurut kalian bisa menjadi pemimpin kelompok yang baik? Coba diganti. Apa di kelas itu pakai switch? Baik lagi orangnya, apa namanya? Iya, enggak baik. Tapi dia cerewet malah. Jadi kayak orang kayak dari benak dengan cerewet dan tahu mesti kerjain. Oke. Ini agak personality. Kalau kalian punya masalah pribadi, siapa yang akan kalian ajak curhat? Satu orang. Oke, sudah jain. Hah? Atau kalau nggak ada masalah lah. Beda aja. Oke, misalnya Ji. Bisa? Siapa yang bikin story dan sebar ketika gitu yang kita berita. Saya kayak gini langsung kayak hubungin dia. Kalau lagi galau kita sih nggak masalah. Aku salah ya di kelas. Sampai di sini ya, dua, satu kedua. Selanjutnya. Nah, coba kasih ya sebenarnya kayak kau aja kita ngomong kalau ada masalah di kampus lah. Rehan. Ada kelas ya. Semalam kau telat ujian, siapa orang pertama itu? Bertiga ada. Pertanyaan terakhir. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Ini yang agak lumayan cepat. Siapa teman sekelas kita yang enggak akan pernah kau ajak ke satu kelompok? Sebutkan 3 orang. Jangan Itu kita. Soalnya ini apa? Saya nanti ke Atau enggak gini aja. Terus di kertas. Tulis di kertas dulu, kasih ke aku. Dan setelah video nanti kita masuk. tiga agak personal gitu nggak sih? Langsung kayak It's okay. Ini yang di kelas. Karena setelah ini pun aku masih nyuruh kalian nulis juga. Nggak boleh cukup-cukuin ya kelompok ini.
dan aku pun ikut. Ya harus. Oke teman-teman, itu pertanyaan terakhir dari aku. Di sini nggak jadi, karena hampir sama pertanyaannya. Karena di sini kan udah ada jawabannya. Ini kan kita nggak enak nih kalau kalau kita masih menjawab. Mungkin kita akan membahas di luar dari video ini. Oke teman-teman, terima kasih berarti sudah kegiatan BKP kita dengan teknik stasiumetri kali ini. Semoga apa yang kita pelajarin mungkin tips gitu prospek dari kita juga ingat durasi ini biar jangan kelamaan untuk tablet. Selesai sudah kegiatan BKP kita, mungkin akan ditutup dengan doa yang akan saya pimpin sendiri. Oke, Shinji akan memimpin dengan agama dan kepercayaan Kristiani. Teman-teman yang beragama Muslim, mari kita berdoa. Terima kasih. Kami sudah selesai melakukan kegiatan BKP kami.